iman, pengharapan, dan kasih. Saya dasarkan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ada 3 hal di sini yang disinggung oleh Rasul Paulus, yaitu pertama adalah pekerjaan iman. Karena iman kita melakukan pekerjaan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dilakukan karena iman. Yang kedua, yaitu dikatakan usaha kasih. Karena kasih kita bekerja keras melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketekunan pengharapan. Tahun demi tahun berjalan, menjadi pertanyaan kita sekarang. Bagaimana kehidupan rohani saudara dan saya? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah iman, pengharapan, dan kasih ini bertambah di dalam hidup kita? Atau statis, atau bahkan mungkin menurun? Nah, inilah yang ingin saya angkat untuk kita renungkan bersama. Saudara, karena ini tahun berjalan terus. Dan ingat, kita melewati tahun demi tahun, berarti kita juga semakin dekat dengan kedatangan Yesus yang kali kedua. Maka masing-masing kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana sebenarnya pengiringan kita? Bagaimana sebenarnya hidup kita ini? Dan ini bisa kita lihat dari 3 hal, yaitu iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita. Apakah bertumbuh atau tidak? Mari kita mau terus bertumbuh dalam 3 hal ini. Dalam iman kita, dalam pengharapan kita, dan dalam kasih kita. Amin. Saya akan coba melihat satu demi satu secara cepat. Yang pertama, kita akan melihat tentang iman atau faith atau sin. Iman tentu adalah hal yang paling dasar dan hal yang paling penting di dalam hidup kita. Kalau kita ditanya oleh seseorang, apakah kita punya iman? Tentu kita akan menjawab, saya punya iman. Saya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita harus juga mengerti, kita juga harus ingat bahwa ternyata iman saja itu belum memadai, saudara-saudara. Yakobus berkata, bahwa iman itu harus dinyatakan lewat perbuatan. Di dalam Yakobus pasal 2 dia membahas panjang lebar. Dikatakan bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman yang tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dia tulis dengan panjang lebar di situ, saudara-saudara. Jadi iman kita yang kita punyai, yang ada di dalam hati kita ini, itu baru nyata lewat perbuatan kita. Saudara bisa gembar-gembor punya iman, tapi kalau perbuatannya tidak menunjukkan iman, orang bingung. So itu saudara, kita harus nyatakan iman ini lewat perbuatan. Lalu perbuatan apa yang bisa menyatakan iman? Tentu ada banyak hal. Tapi ada satu perbuatan yang bisa menyatakan iman kita, yaitu ketaatan kita. Ketaatan kita ini menyatakan bahwa kita ini percaya kepada Yesus. Percaya kepada firman Tuhan. Saya sudah sering ilustrasikan. Kalau saudara ke dokter, saudara dikasih resep. Kalau saudara percaya bahwa resep itu, obat itu, dokter itu bisa menyembuhkan penyakit saudara, tentu saudara akan cepat pulang dari dokter ke apotek beli obat. Jadi saudara-saudara, satu perbuatan yang bisa menyatakan iman kita, yang paling nyata adalah ketaatan kita.
ketaatan kita kepada firman Tuhan. Iman dan ketaatan itu pada hakikatnya adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Karena kita percaya kepada Yesus, karena kita yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat, maka kita datang minta ampun, kita datang mencari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya Yesus bisa sanggup menolong kita, kita berdoa kepada Tuhan. Ini semua tindakan iman, ketaatan yang didasarkan dari iman kita. Oleh sebab itu, saudara, ketaatan itu menyatakan iman. Iman minus ketaatan itu sama dengan 0. Nah, inilah saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Saudara berkata, saya punya iman, baik. Tapi firman Tuhan bertanya, adakah kita punya ketaatan? Di manakah ketaatan kita? Nah, silakan kita masing-masing menjawab. Ada satu lagi yang harus kita perhatikan tentang iman. Rasul Petrus dalam suratnya, dia berkata bahwa iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Tadi kita lihat sisi ketaatan, sekarang kita lihat dari sisi yang lain. Bahwa iman yang bertumbuh itu adalah iman yang ditambah dengan satu yang namanya kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu lebih ke dalam. Dia berbicara tentang moral excellency, good character. So itu saudara-saudara, orang yang punya iman itu akan nyata dari kebajikannya. Karakternya, moralnya itu excellent. Dari situ kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan iman seseorang. Ya, so kalau berbicara iman itu abstrak. Dan kita semua tentu kita tidak terima kalau dikatakan kita tidak beriman atau iman kita tidak bertumbuh. Tapi coba kita akan melihat dua parameter ini. Adakah ketaatan dalam kehidupan kita? Dan yang kedua, adakah satu moral yang baik dalam hidup kita? Maka saya percaya itulah yang dikatakan oleh Tesalonika tadi, work of faith. Pekerjaan dari iman. Pekerjaan iman ini bukan sekedar kita melayani dan melayani, bukan sekedar kita bekerja dan bekerja, tapi benar-benar pekerjaan yang didasarkan kepada ketaatan dan pekerjaan yang keluar dari moral excellency kita, dari karakter kita yang diubahkan oleh Tuhan. Disitulah saudara, kita melihat adanya pertumbuhan iman seseorang. Saya ambil satu contoh saja tentang sidang jemaat Makedonia. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya percaya ini adalah produk dari iman. Jadi mereka bisa memberi melampaui kemampuan mereka. Sekarang saya mau melihat hal yang kedua, yaitu pengharapan atau hope atau expectation. Pengharapan dan iman ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Orang bisa punya pengharapan karena dia punya iman, karena dia percaya. Pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kita dapat, yang masih di depan. Tapi kita percaya kita akan mendapat. Karena kita percaya, punya iman. Roma pasal 4 berkata, Bapak Abraham, meskipun dia tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga karena dia percaya bahwa Allah yang menjanjikan itu setia. Dia tidak punya dasar berharap. Mau dasarkan apa? Dia sendiri sudah umur 90, Sarah sudah 80, dan firman Tuhan jelas berkata, Sarah bahkan sudah puluhan tahun menopause. Mau gimana? Bisa punya anak? Ada nggak dokter yang bisa membuat orang yang sudah menopause sekian puluh tahun punya anak? Ada. Semua tahu ini tidak mungkin. Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Tapi karena dia percaya bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Maka dikatakan dia berharap juga. Dia tetap berharap, bahkan dia tidak goyah. Inilah pengharapan dan hubungannya dengan iman. Dan saudara-saudara, semua manusia di dunia ini, kita perlu memiliki pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, maka dia tidak bisa hidup sebenarnya. Orang-orang yang stres, yang mengalami depresi dan sebagainya, itu salah satunya karena dia kehilangan pengharapan tentang masa depan. Dia tidak melihat adanya satu pengharapan, putus pengharapan. Kita bersyukur kepada Tuhan,
Karena firman Allah berkata bahwa di dalam Kristus kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara, anak Tuhan tidak boleh putus harap. Amin. Anak Tuhan dalam bagaimanapun tetap punya pengharapan. Amin. Karena kita dilahirkan dalam satu kehidupan yang penuh pengharapan. Ketika kita belum percaya, memang hidup kita gak punya pengharapan. Bukan cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat kita tidak tahu kalau kita mati mau kemana. Itu sebelum kita percaya. Tapi sesudah kita percaya, firman Allah berkata kita dilahirkan baru dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Saudara, sekarang hidup kita lain. Kita punya pengharapan. Mau pengharapan tentang apa? Semua sudah ada di sini. Allah sumber pengharapan itu. Mulai dunia ini sampai di akhirat nanti. Hidup kita ini penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan terakhir, jangan lupa, adalah kita akan menikmati kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Allah kita. Ini adalah pengharapan yang mulia, saudara-saudara. Kita harus punya pengharapan sampai ke situ. Jangan cuma mentok di dunia ini saja. Kita akan diberkati, kita akan ini, kita. Tapi pengharapan kita harus masuk kepada kekekalan. Kita melihat bahwa hidup ini akan berakhir dengan kemuliaan. Bersama dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Maka orang yang punya pengharapan itu, dia akan dikatakan apa? Dia akan tekun. Tadi sudah kita baca bukan? Ketekunan pengharapanmu. Tekun artinya sabar. Dalam penderitaan dia sabar. Karena dia tahu bahwa itu cuma sementara. Tapi percaya bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberi kelepasan. Dan Tuhan menyediakan kemuliaan yang kekal. Tekun. Dalam Yakobus dipakai contoh Ayub. Dia pakai contoh petani. Petani itu dia tekun, sudah. Dia tekun walaupun berbulan-bulan dia tidak melihat hasil. Cuma pagi nyangkul, pagi ke sawah, menanam padi, menyiangi padi dan sebagainya. Tapi mengapa dia tekun? Karena dia punya pengharapan. Nanti padi ini akan besar. Dia akan bertumbuh. Dia akan menghasilkan bulir-bulir padi. Bulir-bulir beras. Dan dia akan menuai hasil yang luar biasa. Ayub juga tekun. Dalam penderitaan dia tekun. Mengapa dia percaya bahwa penderitaan ini cuma sementara. Haleluya. Dia yakin, saudara-saudara. Cuma sementara ini. Tuhan yang dia sembah. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dan sungguh Tuhan tolong. Bahkan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Makanya dia tekun, dia sabar. Dan yang kedua, orang yang punya pengharapan itu dia akan punya sukacita. Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Walaupun kita belum melihat, belum tahu, tapi kita percaya bahwa kita akan menerima apa yang kita harapkan. Dan pasti menerima. Sebab Roh Kudus dikaruniakan di dalam kita, kata Roma. Sebab itu dalam segala perkara dia bersukacita senantiasa. Ya, mari susah. Adakah sukacita itu masih ada dalam kita? Mari bangkitkan kembali. Percayalah bahwa di dalam Yesus Kristus pengharapan Anda tidak pernah sia-sia. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebab itu mari dalam segala keadaan tetap tekun, tetap sabar, dan tetap bersukacita. Dan saya akan menginjak bagian yang ketiga adalah kasih. Love. Di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa kasih itu adalah yang terbesar. Terbesar di sini bukan berarti lalu yang lain tidak penting. Tapi terbesar di sini dia berbicara karena kasih itu sampai masuk di kekekalan. Kalau iman, pengharapan satu kali sudah tak perlu lagi. Karena kita masuk dalam kekekalan, kita sudah menikmati semua. Tapi kasih itu tetap akan terus ada. Kasih tidak berkesudahan, kata Paulus. Kasih itu akan terus sampai selama-lamanya. Dan kasih itu adalah ciri seorang percaya. Anak Tuhan punya kasih. Dan dikatakan saudara-saudara, kasih itu ada 2 arah. Ke atas, kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ke samping, kepada sesama manusia. Itulah salib. Ke atas, kasih kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa kasih kepada manusia. Ke atas toh bukan salib. Ke samping juga bukan salib. Tapi atas ditambah samping salib. Mari saya ajak kita membaca di dalam suratan 1 Yohanes pasal 4. Ayat 19 sampai ayat 21.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. So itu saudara-saudara, kita harus bertumbuh dalam dua hal ini. Kasih kepada Tuhan dan jangan lupa juga kasih kepada sesama. Harus bertumbuh. Lalu apakah kasih itu bertumbuh? Coba saya akan berikan dua parameter kepada saudara. Mungkin untuk memeriksa sebenarnya gimana sih kasih kita ini. Yang pertama saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah kita lebih banyak menuntut atau lebih banyak memberi? Nah, coba ini kita jawab sendiri. Karena kasih itu pada hakikatnya memberi. Itu kasih. Kalau yang menuntut itu bukan kasih. Tapi kasih yang murni agape itu memberi. Makanya kita harus koreksi. Sekarang kita gimana? Berhubungan dengan manusia itu bagaimana? Apakah kita banyak menuntut? Dia harusnya begini, dia harusnya begini, dia harusnya begini kepada saya. Atau sebaliknya saya boleh balik, kita menuntut diri kita sendiri. Seharusnya saya begini ya, tapi saya tidak lakukan. Seharusnya saya yang begini. Jadi kita merasa berhutang begitu. Parameter yang kedua, yaitu satu pertanyaan juga. Apakah kita minta dilayani atau kita ingin melayani? Nah, kita perlu parameter-parameter demikian sudah. Untuk memeriksa diri kita. Kalau enggak, kita kan enggak tahu. Sebenarnya kita ini gimana sih? Coba kita koreksi sekarang. Saya yakin dengan kita bertumbuh dalam kasih, maka kita akan seperti Rasul Paulus. Coba saya ajak saudara membaca di dalam Roma pasal 1 ayat 14. Bagaimana hati Rasul Paulus kepada sesamanya? Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Aku berhutang. Baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Saya yakin inilah kasih. Walaupun Rasulullah sudah ngomong, aku punya kasih, tidak perlu. Tapi dari hatinya ini kita bisa tahu. Paulus hutang apa? Tidak hutang apa-apa sebenarnya. Paulus tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Dia tidak pernah berhutang, tapi hatinya dia berkata, aku berhutang. Baik kepada orang Yunani, juga kepada orang Yahudi, juga kepada orang yang tidak terpelajar, kepada orang terpelajar, kepada siapapun juga. Dia merasa punya hutang, artinya dia merasa kurang. Ada sesuatu yang dia harus lakukan, yang dia belum lakukan. Mari, biarlah dengan kita makin bertambah tahun, bertambah usia, biarlah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih kita semakin hari semakin bertambah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.